Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri Andini Dudevia sebagai moderator dan pemateri, ada Molly Ramanisa sebagai pemateri, dan uh, Hanifatul Fitri sebagai pemateri. Di mana kami akan membawakan materi tentang difraksi partikel elektron. Materi pertama yaitu tentang pengertian difraksi partikel elektron, yaitu di mana difraksi elektron adalah penyebaran atau pembelokan cahaya pada saat melintas celah atau ujung penghalang, di mana difraksi merupakan metode yang unggul untuk memahami apa yang terjadi pada tingkat atomis dari suatu materi kristalin. Sinar X, elektron dan neutron memiliki panjang gelombang yang sebanding dengan dimensi atomik sehingga radiasi sinar tersebut sangat cocok untuk investigasi atau menyelidiki dan meneliti tentang suatu masalah dengan cara mengumpulkan data di lapangan. Materi kristalin, teknik difraksi mengeksploitasi atau mengusahakan radiasi yang terpantul dari berbagai sumber seperti atom dan kelompok atom dalam kristal. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Hanifatul Fitri. Pada Hanifah dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya materi mengenai eksperimen Davison dan Germer. Clinton Davison dan Lester Germer menyelidiki pemantulan berkas elektron dari permukaan kristal nikel pada telegram bell telepon. Kedua ilmuwan ini berusaha membuktikan hipotesis yang dikemukakan de Broglie dengan merancang alat yang digunakan untuk menyelidiki pemantulan berkas elektron dari permukaan nikel. Next. Berikut adalah proses eksperimennya. Seberkas elektron dari suatu kawat pijar panas dipercepat melalui suatu beda potensial V. Setelah melembut kristal nikel tunggal. Lalu elektron dihamburkan ke segala arah oleh atom kristal. Beberapa menumbuk detektor yang dapat digerakkan ke seberang sudut pi relatif terhadap arah berkas datang Detektor dapat diputar derajat. Detektor tersebut dapat mengukur intensitas berkas elektron yang dihamburkan pada sudut itu. Nah, gambar ini adalah ilustrasi dari proses eksperimen yang dilakukan oleh Davison dan Germer. Next. Crane pada tahun 1992 menerangkan, jika kita menganggap bahwa setiap atom kristal dapat bertindak sebagai suatu penghambur, maka gelombang elektron yang terhambur dapat berinterferensi, sehingga kita memperoleh semacam kisi difraksi kristal bagi gelombang elektron. Sehingga sejumlah atom dalam kristal memiliki pusat-pusat hambur yang tersusun secara teratur dapat menghasilkan suatu pola interferensi seperti gambar. Nah, ini adalah persamaan yang didapatkan oleh Davison dan Germer setelah melakukan eksperimen. Untuk persamaan 3, Davison dan Germer mendapatkan panjang gelombang elektron yaitu senilai 0,165 nanometer dibandingkan dengan persamaan yang didapatkan oleh de Broglie yang menyatakan bahwa panjang gelombang elektron adalah 0, lambda sama dengan H per P. Dari hasil tersebut, hasil yang diukur oleh Davison dan Germer sama dengan yang dihitung dengan persamaan de Broglie. Hasil eksperimen ini membuktikan hipotesis de Broglie secara meyakinkan bahwa partikel dapat berperilaku sebagai gelombang.
Panjang gelombang elektron diberikan oleh persamaan de Broglie. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hanifatul Fitri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Molly Rahmanisa. Kepada murid dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu mengenai difraksi konstruktif Bragg. Bidang gelombang yang dipancarkan kembali dapat mengganggu dengan satu sama lain baik secara konstruktif ataupun destruktif, yaitu gelombang yang tumpang tindih atau bertambah bersama untuk menghasilkan puncak yang lebih kuat atau dikurangi satu sama lain sampai tingkat tertentu, dengan menghasilkan pola difraksi pada detektor atau film. Gangguan gelombang yang dihasilkan pola adalah dasar dari difraksi analisis. Adapun analisis ini disebut difraksi Bragg. Dapat dilihat pada gambar, yaitu sinar X A dengan atom dalam kristal. Kristal padatan menghasilkan pola pantulan yang mewujudkan sinar X. Next. Selanjutnya yaitu kondisi Bragg. Difraksi Bragg terjadi ketika radiasi dengan panjang gelombang yang sebanding dengan jarak atom tersebut di spekular mode oleh atom dan sistem kristal dan mengalami interferensi konstruktif. Untuk padatan kristal, gelombang tersebut dari bidang kisi yang dipisahkan oleh jarak antar planar D saat ombak berhamburan mengganggu secara konstruktif. Gelombang tetap dalam fase karena perbedaan antara panjang jalur kedua gelombang sama dengan bilangan bulat kelipatan dari panjang gelombang. Perbedaan jalur antara dua gelombang yang mengalami interferensi diberikan oleh D2D dosa theta, di mana theta adalah sudut pandang. Kemudian, efek dari interferensi konstruktif atau destruktif meningkat karena efek kumulatif refleksi secara berurutan bidang kristalografi HKL dari kisi kristal, seperti yang dijelaskan oleh notasi Miller. Ini mengarah pada hukum Bragg yang menggambarkan kondisi pada theta agar gangguan konstruktif menjadi yang terkuat, di mana diperoleh rumus yaitu 2D sin theta sama dengan N dikali alfa. Di mana N adalah bilangan bulat positif dan lambda adalah panjang gelombang insiden. Perhatikan bahwa partikel yang bergerak termasuk elektron, proton, dan neutron yang memiliki panjang gelombang terkait yang disebut panjang gelombang de Broglie. Pola difraksi diperoleh dengan mengukur intensitas gelombang yang tersebar sebagai fungsi dari sudut hamburan. Intensitas yang sangat kuat yang disebut puncak Bragg diperoleh dalam pola difraksi pada titik-titik di mana sudut hamburan memenuhi kondisi Bragg. Seperti disebutkan dalam pendahuluan, kondisi ini merupakan kasus khusus yang lebih umum. Persamaan Law dapat ditampilkan untuk mengurangi kondisi Bragg dengan asumsi tambahan. Fenomena difraksi Bragg oleh kisi kristal memiliki karakteristik yang serupa dengan fenomena gangguan film tipis yang memiliki kondisi yang identik dalam batas di mana indeks bias media sekitarnya, misalnya udara, dan media mengganggu, misalnya minyak, adalah sama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Molly Rahmanisa. Materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi gelombang elektron yang akan saya sampaikan sendiri. Di mana aplikasi gelombang elektron ini itu terjadi pada mikroskop elektron. Di mana mikroskop elektron adalah sejenis mikroskop yang menggunakan berkas elektron untuk mendapatkan sampel gambar yang mempunyai perbesaran sampai 100 kali. Ada dua tipe mikroskop elektron, yaitu ada scanning elektron mikroskopi atau disingkat dengan SEM, dan transmission elektron mikroskopi atau TEM. SEM atau scanning elektron
mikroskopi adalah mikroskop elektron yang memotret material berdasarkan interaksi elektron dengan permukaan material. Biasanya digunakan untuk studi detail arsitektur, permukaan, sel, dan objek diamati secara 3 dimensi. Tem ini juga digunakan untuk mengamati struktur detail intersel. Ini adalah gambar dari Microsoft TEM, yaitu Transmission Electron Microscope. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.